Mulai 13 November, tilang akan diberlakukan bagi mobil atau motor usia di atas 3 tahun yang tidak lolos uji emisi. Tes PCR tak lagi jadi syarat naik pesawat untuk Jawa Bali. Detik.com. Aturan naik kendaraan pribadi 250 km wajib PCR atau antigen dinilai membingungkan. Ini dari kompas.com. Jadi maksudnya gimana? Peraturannya yang benar yang mana? Yang akan dipakai yang mana? Banyak banget. Ini semua bermula dari kembalinya kebijakan persyaratan mengenai PCR yang diberlakukan untuk para calon penumpang pesawat di daerah Jawa Bali. PCR kan mahal, bos. Oh, diturunkan harganya. Oke. Kalau nggak salah menjadi 275.000 sampai 300 untuk seluruh Indonesia. Tetapi kan itu tetap mahal. Yang bikin bingung adalah ketika habis PCR diberlakukan, selang beberapa hari langsung ada pengumuman peraturan baru bahwa nggak apa-apa, antigen aja cukup kok. Lah, sebenarnya apa yang sedang terjadi? PPKM turun sampai ke level 1, hampir di semua daerah. Tetapi PCR atau antigen meningkat. Beberapa pemberitaan di sosial media menyebutkan ini menjadi bisnis bagian dari pendapatan mereka. Apakah itu mungkin? Apakah itulah penyebabnya? Bos, kasihan rakyat kecil, bos. Mereka terakhir-terakhir ini aku yakin udah seneng PPKM udah dilonggarkan. Mereka bisa bekerja lagi. Kita semua bisa bekerja lagi. Bisa jalan lagi. Pikiran yang stres karena beberapa saat yang lalu diperketatnya PPKM Jawa Bali. Sekarang kita udah seneng, bos. Kenapa ada PCR lagi? Buat apa vaksin? Buat apa prokes? Buat apa mereka mengunduh aplikasi untuk mengetahui keadaan kesehatan di semua tempat? Jangan sampai masyarakat yang sudah senang, sudah bahagia dengan pelonggaran-pelonggaran ini dan kepatuhan mereka untuk vaksin, untuk prokes, itu kembali lagi sakit, bos. Jangan dong. Kemudian tentang persyaratan PCR dan antigen untuk pengendara kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor yang dinilai membingungkan. Aduh, orang mau jalan nih, mau bepergian yang menempuh lebih dari 250 km atau berkendaranya di atas 4 jam. Diwajibkan gitu PCR, diwajibkan gitu antigen. Lah piye toh? Kemudian lagi ada kebijakan uji emisi bagi kendaraan yang berusia di atas 3 tahun. Kita sama-sama tahu, sebagian besar dari warga Indonesia itu kendaraannya pasti banyak yang di atas 3 tahun umurnya. Kalau misalnya diadakan uji emisi nih di jalan ya rata-rata pasti kena semua, bos. Nih, gua cerita. Misalnya kita jalan di tol nih, kalau di Jakarta tuh tol jor tuh, yang isinya sebagian besar adalah truk, tronton dan sebagainya. Lihat aja, knalpotnya mereka pada begitu, pasti kena semua. Yang truk, yang mobil mungkin termasuk saya, atau yang motor mungkin termasuk saya, pasti akan banyak kena. Kecuali kendaraan mereka baru, bos. Bagaimana dengan komunitas-komunitas kendaraan, baik mobil maupun motor? Nih, di logika gua yang udah pasti kena, para komunitas RX King udah pasti jadi pajangan tuh RX King. Tahu kan RX King pakai oli samping, bos. Gimana sih, bos? Daripada bikin peraturan yang menurut gua membingungkan kayak begitu, bos, mendingan tuh koruptor-koruptor itu lo tangkepin, bos. Itu mereka sudah jelas merugikan
merugikan negara dengan nilai yang nggak tanggung-tanggung, bos, triliunan, bos. Mendingan itu ditangkepin, bos. Terus hasil dari tangkepan itu, hasil korupsinya dibalikin lagi ke negara, digunakan untuk sebesar-besarnya meningkatkan pelayanan di jalan. Misalnya kan banyak jalanan tuh yang masih macet, diperlebar kek atau bagaimana kek, jalanan yang masih banyak rusak sehingga nggak ada macet gitu loh, bos. Seperti itu. Nah, kalau misalnya koruptor tuh sudah diberantas, nih catat nih, hukumannya jangan ringan-ringan, bos. Hukumannya ya nggak tahu lah, bos, hukuman mati kali yang pantas. Kok masih aja koruptor dikasih fasilitas, dikasih keringanan karena apa kek, nggak ada, bos. Sudahlah, bos, saya tahu memang sebuah retorika bahwa hukum itu semuanya sama, warga negara di mata hukum karena kita adalah negara hukum dan hukum dijadikan panglima tertinggi. Enggak juga lah, bos, beda lah. Aku warga biasa dengan para pejabat yang itu kalau kena masalah hukum, ya jelas beda. Mereka punya otoritas, bos. Ya sudahlah. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mengenai peraturan-peraturan yang sangat membingungkan. PCR, antigen, uji emisi, syarat perjalanan di atas 250 km atau di atas 4 jam wajib PCR dan antigen. Gua nggak tahu lah, bos. Please, bos, jangan bikin susah rakyat, ya. Terima kasih. Saya Joel Kriwil. Sampai ketemu. Bye.